Gimana Mas anak-anak nih latihan di bulan Ramadan ini? Ya yang pasti anak-anak tetap latihan, jamnya sama, cuman porsi kita kan yang lain. Cuman dengan adanya kegiatan kayak gini ya asik sih sebenarnya. Untuk anak-anak sendiri juga nggak merasa bosan ya dengan menghadapi bulan Ramadan ini. Saya sendiri pun selalu menyampaikan sama anak-anak tuh, jangan jadi buat bahan alasan untuk puasa ini. Tetap latihan, tetap komitmen, walaupun porsinya beda. Jadi bulan puasa ini porsinya anak-anak itu ada drilling atau cuman strukan aja itu? Tetap kita ada drilling, ada strukan, cuman porsinya yang lain. Biasanya kita kan latihan sampai 3-4 jam, ini cuman 1,5 jam aja untuk menjelang buka puasa. Nggak berani Pak, kalau untuk kita ini kan di bulan puasa ini otomatis kondisi anak yang nggak karena kosong ya, tenaganya tetap habis, nggak bisa. Kan tetap latihan tetap sama. Nah, ini suatu saat kita ngadain kayak pengurus kayak seperti ini, kita ini juga buka bersama bareng apa. Terus rencananya setelah Lebaran ini anak-anak latihan lagi seperti biasa atau? Seperti biasa, Ya. Baru kita gaspol lagi ya kan. Tak ada cerita tuh, tak ada alasan lagi tuh. Karena dengar-dengar ini selepas Lebaran balik Karimun rayon Sumatera. Makanya kesempatan kita untuk ngeblur anak ya selepas Lebaran. Untuk kita gaspol lagi. Kalau peluang Gajah Emas untuk di Kepri ini gimana Mas? Kalau di Kepri kita sudah diperhitungkan ya untuk Gajah Emas. Cuman kalau untuk kita kan tidak bisa berkaca di Kepri. Kalau Kepri, alhamdulillah anak-anak kita kan masuk semua tuh. Ya kita tetap berkacamatanya nanti tetap di nasional, Sirnas. Target kita sebagai pelatih, pengurus juga harus punya target ke nasionalnya nanti. Rencana kedepannya anak-anak Gajah Emas ini akan mengikuti turnamen di luar Sumatera atau hanya untuk di Sumatera dulu? Kalau saya punya target nanti akhir tahun ini, bulan-bulan November, Desember nanti kita turunkan untuk anak-anak yang tertentu ya, yang layak untuk turun di Sirnas, kita ikutkan di Sirnas nanti. Kita cari waktu persiapan yang pas dulu untuk November ataupun Desember untuk di Jawa nanti. Kalau Sumatera kita pasti ikut karena kita masuk di rayon Sumatera juga kan. Jadi tetap kita turunkan nanti kalau ada event-event di Pekanbaru ataupun di mana tetap kita turunkan. Terus kalau menurut pelatih nih, anak-anak Gajah Emas ini kalau dari teknik dan mental bertanding itu mana yang harus diperbaiki? Kalau saya yang pasti kalau untuk mental bertanding itu bertambahnya jam terbang anak untuk turun di kejuaraan ya. Kalau saya lihat dari event-event sebelumnya, anak kita jujur dari segi fisiknya masih banyak kurang. Harus kita benahi, harus kita tambah lagi untuk fisiknya. Kalau mental di lapangan tergantung anaknya, dan itu bisanya membentuk mental itu ya dari kita turunkan anak itu sendiri ya. Turunkan setiap kejuaraan dia turun, nah itu nanti membentuk mental bertandingnya ada. Ya selama ini maklum anak kita kan masih apa ya, di sini apalagi kompetisi jarang, jadi disitulah anak-anak ini kurang adanya kompetisi. Jadi mental anak ini kemarin turun di event nasional nampak sekali, ketemu pemain Jawa pun dari dengar namanya aja udah momok dulu gitu.
Berarti nanti setelah Lebaran ini pelatih udah punya formula sendiri lah ya untuk meningkatkan kualitas baik itu fisik maupun mental anak-anak. Ya, yang pasti kami juga punya program ya, nanti fisik kita rubah, kita tambah sesuai dengan porsi dia. Di usia ini harus tambahnya sampai porsi seberapa, kan level berapa itu kita harus juga tahu. Kalau kita asal ngasih aja ya nanti kasihan atletnya juga. Kita harus tahu porsi-porsinya, program-programnya. Lah, mudah-mudahan lah nanti kedepannya PB Gajah Emas ini bisa berjaya lah di kancah Kepri maupun di nasional. Amin. Yang pasti kita tetap selalu memberikan yang terbaik. Kita sebagai pelatih memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Kita juga masih banyak belajar mencari ya kekurangan anak-anak kita ini di mana. Mudah-mudahan Pak, semoga nanti apa yang diinginkan pengurus sama pelatih juga tercapai juga. Yang pasti kita berkacamata di nasional, jangan di Kepri. Baik pelatih, saya sebagai pengurus semua kami hanya bisa mendukung apapun program pelatih, apapun yang akan diberikan ke para atlet. Kami sebagai pengurus selalu mensupport, mendukung. Mudah-mudahan anak-anak Gajah Emas nanti kedepannya bisa berjaya di kancah Kepri maupun di nasional. Amin, 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 amin. Setelah kami evaluasi sama Mas Cahyo, ya sering kita ngobrol di asrama ya kan, mengenai latihan. Dan Mas Cahyo pun pernah bilang ke saya, itu kedepannya setelah puasa mungkin programnya akan kita rubah, ya kita matangkan lagi, istilahnya biar lebih maksimal lah, gitu. Tuh, ya saya menyetujui apa yang dibicarakan oleh Mas Cahyo untuk kedepannya biar bisa lebih baik lagi dari yang sebelum-sebelum ini. Dan untuk diklat juga kata Mas Cahyo, ya kita komitmen sebagai pelatih juga. Mas Cahyo akan lebih tekankan lagi untuk anak-anak ya kan, nggak ada istilahnya banyak di rumah masing-masing, ya mereka harus banyak lebih di asrama karena kita sama-sama bisa memantau. Jadi tidak ada istilah alasan lagi seperti itu yang dimaksud apa aja ini seperti itu. Kalau untuk di diklat tuh apa masih ada fasilitas yang kurang kalau menurut pelatih sama asisten nih? Kalau untuk fasilitas sih ya pasti ada yang kurang. Cuman nah sekarang untuk fasilitas yang ada ini aja anak-anak belum maksimal. Malah kita pelatih yang hari-hari memaksimalis untuk anak-anak biar lebih, oh kamu harus ini, kamu harus ini. Tapi anak-anaknya nunggu pelatihnya ngomong, teriak-teriak dulu, baru anak-anak istilahnya bergerak gitu. Nggak ada masing-masing lah, oh aku harus pagi harus ini, oh nggak ada, belum. Nah, kiat dari pelatih dan asisten untuk membuat anak-anak itu semangat tuh apa itu? Ya yang pasti itu tadi apa yang dikatakan ya ini ya. Jadi berlatih badminton ini tidak semata-mata kita praktek terus. Betul. Enggak kita praktek selalu latihan. Sedangkan kita teori dari kita ngobrol hari-hari selepas kita latihan dan sebagainya, waktu selang santai kita duduk sama anak, kita ngasih motivasi, ngasih arahan, itu suatu ilmu juga. Yang dimaksud seperti ya ini itu selepas lebaran nanti ya tidak ada cerita lagi, diusahakan ya biar bisa buka mindsetnya gitu lah, seperti itu. Jadi apa ya, anak ini kalau nggak dikasih tahu terus, itu mindset anak ini nggak bisa kebuka gitu. Jadi harus kita selalu kasih tahu. Ya itu tadi ya ini bilang, kalau pelatih belum bentak-bentak, belum teriak, dia nggak mau gerak. Jadi belum kebuka
mindset anak ini. Kalau dia sudah kebuka, dia tahu tanggung jawab dan disiplin seorang atlet. Oh, aku harus seperti ini, tambahan sendiri nih di luar jam latihan saya. Nah, itu enak sekali. Tinggal kita arahkan, lah ini loh jalanmu, jangan sampai kamu belok, entah belok kiri, entah belok kanan. Yang penting kamu jalanmu ini lurus terus. Karena selama ini saya tengok anak-anak memang belum kebuka mindsetnya, gitu. Kesadarannya belum numbuh. Sadarnya. Gitu. Jadi mungkin sebelum ini kan pelajaran untuk kita bersama, ya, terutama untuk kami sama Mas Cahyo. Ya mungkin kekurangan kami di situ. Mungkin ada istilahnya program atau apa mungkin yang belum tersampaikan anak-anak. Ya kami kemarin evaluasi juga berdua. Ya habis Lebaran, habis puasa ini insya Allah ya kita lebih tekankan lagi, lebih memfokuskan lagi, lebih maksimal untuk anak-anak. Harapan kita ya habis Lebaran ya insya Allah itu bersama. Ya alhamdulillah dengan adanya cuman seperti ini ya Ketua. Jadi belum maksimal ya, belum 100% anak ini maksimal nih. Itu pun sudah terwujud itu. Apalagi dia 100%. 100% pun dia kesadarannya udah kebuka, mindset dia sadar diri, aku atlet nih, aku harus tambahan seperti ini. Itu enak sekali, tinggal kita mengarahkan. Baik, terakhir mungkin kalau menurut pelatih sama asisten, bagaimana nih kekompakan pengurus Gajah Mas dan keluarga di Gajah Mas yang pelatih rasakan? Kalau saya sih merasakan salut sama pengurus, sama orang tua atlet. Itu memang kekompakan kita, kebersamaan kita memang boleh saya akui. Cuman ya adalah 1-2 orang yang tidak sependapat, namanya aja di perkumpulan pasti ada 1-2 orang yang tidak sependapat dengan cara berpikirnya pelatih ataupun pengurus, itu pasti ada. Tapi ya kita maklumi, nanti kita tetap berusaha untuk mengarahkan yang terbaik. Kita nih saya sebagai pelatih dan asisten ini nggak ada niat untuk menjelekkan anak sendiri, itu tidak ada. Jadi kita ini tetap akan memberikan yang terbaik. Tapi kalau tidak sependapat sama pelatih, sama asisten, sama pengurus, itu 1-2 orang tua atlet pasti ada. Tapi ya itu jangan kita jadikan suatu kendala. Tetap kita selalu kompak, selalu kita berusaha untuk yang terbaik gitu. Dan saya sendiri pun juga ini apalagi Lebaran ini sama ya ini mau pulang, itu anak sudah terhenti 12 hari ya kita nggak latihan ya saya. Iya, kurang lebih segitu Mas. Itu saya minta nanti juga kesadaran dari orang tua atlet juga di rumah juga saya minta tetap nanti saya kasih PR di rumah tuh, tak skipping tak apa, jangan sampai 12 hari ini tanpa sekali dia tidak aktivitas itu. Oke. Untuk motivasi anak-anak biar mentalnya tetap terjaga, motivasinya tetap meningkat, apa nih? Ya saya seperti kemarin ya, itu suatu motivasi untuk anak yang belum bisa naik ke podium ya, bukannya nggak bisa tapi belum bisa, belum waktunya. Nah, itu suatu motivasi, kayak pengurus kemarin ngasih apresiasi sama anak yang juara dan sebagainya, itu suatu motivasi anak yang belum bisa naik podium. Jadi dia punya angan-angan, kapan nih aku bisa naik podium, bisa dapat apresiasi dari pengurus. Nah, seperti itu. Jadi tetap kita selain itu pun kita sebagai pelatih tetap ngasih tahu terus, kamu jangan pantang menyerah, jangan merasa kalian tuh tidak bisa, tidak ada kata tidak bisa. Seperti itu. Jadi walaupun anak-anak itu masih banyak yang belum bisa naik panggung, pelatih akan tetap semangat ya, memberi semangat kepada anak-anak ya.
Oh pasti itu, pastinya kita tidak lelah sama Zaini untuk ngasih tahu, untuk menimbulkan biar dia tuh punya semangat juang tinggi, latihan yang rajin, yang semangat, jadi biar bisa seperti kawan-kawannya seperti itu. Jadi tidak semata-mata kita mentingkan yang juara terus, tidak. Kita sebagai pelatih itu tidak ada yang namanya apa ya, pilih kasih apa-apa, tidak ada. Kita sama ratakan, semoga yang lain yang belum bisa naik podium nanti kedepannya lagi juga bisa, kesempatan berikutnya bisa naik podium seperti ini. Di turnamen terakhir kan Gajah Emas tuh ada sekitar 7 atlet yang naik panggung ya. 7 ya? 7. Nah, kedepannya ada target nggak dari pelatih dan asisten untuk kedepannya yang naik panggung berapa? Ada target nggak? Nah, seperti kemarin, setiap ada kejuaraan saya pasti bilang sama pengurus, saya targetkan untuk HBC sebelum HBC Open, HBC kemarin saya targetkan 4, ternyata yang masuk 5. Terus kemarin ada Batam Open, saya targetkan 2 orang, ya kita raih 2 orang. Yang terakhir kita di HBC Open Kepri kita targetkan 6 ya. Alhamdulillah kemarin malah 7 medali. Jadi setiap kita kejuaraan pasti ada ya. Ada. Jadi kita nargetkan berapa untuk mencapai prestasi anak ini, kita targetkan. Jika salah satu atlet atau orang tua atlet nih yang merasa kecil hati dengan melihat anaknya tidak naik panggung, tidak bisa naik podium dalam turnamen, ada tanggapan nggak dari pelatih? Ya yang pasti itu pasti ya Pak ya, orang tua mana sih yang nggak kecil hati kalau anaknya nggak naik panggung gitu ya. Tapi kan badminton ini bukan suatu apa ya, pelajaran ataupun kita kalau kuliah pun maaf cakap ijazah itu bisa dibeli. Tapi kalau skill permainan di dalam badminton itu tidak bisa dibeli. Nah, seperti itu. Makanya kita juga ngasih tahu tidak bisa kita tuh kalau instan langsung pengen anaknya langsung naik podium enggak. Kita sebagai pelatih sama asisten juga nggak sanggup ya sih, nggak sanggup. Jadi kita harus menikmati proses dulu. Sedangkan badminton contoh seperti yang sudah bagus dari tempat kita aja kayak Duta Kepri Yudhistira, itu pun kalau tergantung dengan apa keberuntungan dia waktu drawing dan sebagainya, kan seperti itu. Jadi badminton itu banyak lah kendala-kendala di dalam itu, nggak bisa pengen anak saya langsung naik podium, itu nggak bisa. Kita tetap proses. Sedangkan umur itu juga pengaruh. Kita badminton ini tidak umum ya, jadi per kategori kelompok usia ini udah naik, nanti lawannya ini bisa kebaca semua. Itu baru Kepri kita bisa baca, karena kita di Kepri ya. Kalau untuk di kaca nasional kita lawan di Jawa semakin banyak pemain bagus ribuan di Jawa. Itu pun yang diambil cuma 1 untuk dikelanaskan seperti itu. Baik, terima kasih pelatih dan asisten. Kami sekali lagi sebagai pengurus akan mensupport apapun keperluan, apapun kebutuhan dari para atlet dan para asisten dan pelatih ya. Kami sekali lagi pengurus dan selalu support. Terima kasih Pak Asisten dan Pak Pelatih. Terima kasih, kami juga banyak terima kasih ya sama pengurus yang sudah nyupport. Mudah-mudahan kedepannya apa yang diinginkan kita untuk anak-anak tercapai. Amin.